Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan kita boleh berkumpul kembali pada pagi hari ini untuk beribadah dan puji nama Tuhan. Saya tahu percaya dan saya percaya berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah maupun di tempat ini, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Berikan pujianmu, berikan penyembahanmu hanya bagi Dia, karena hanya Dia yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Sebelum kita akan berdoa, Bapa kami dalam surga, Bapa kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan yang kami rasakan dari hari ke hari tak pernah berkesudahan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang sampai hari ini kami terima. Kami katakan Engkau baik, Tuhan sangat baik, luar biasa baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebaikan luar biasa dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami berkumpul untuk beribadah kepada-Mu, menaikkan ucapan syukur kepada-Mu buat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuasa kegelapan yang tidak senang ketika kami beribadah, kami bersehati dan kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari hati dan pikiran kami, keluar dari tempat ini, karena kami layak memuji Engkau dan hanya Engkau Raja di atas segala raja yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat
Raja yang layak menerima pujian. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mau nyanyi bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita tepuk tangan. Mari bertepuk tangan. Haleluya.
diri. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri dan bersama-sama dengan gereja segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan Penghuni, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita punya Tuhan Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita dalam segala perkara. Katakan, Engkau Immanuel Tuhan dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Tuhan setiap orang percaya dan yang bersandar penuh kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, oleh perkenananmu kami boleh ada di dalam ibadah raya streaming kami pada saat ini Tuhan. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, biar senantiasa pengurapan Allah tetap terus buat hidup kami, buat setiap umat Tuhan, orang-orang percaya yang mendengarkan, yang mengikuti streaming, dan setiap kami yang melayani dan juga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus. Berkata-katalah Engkau buat setiap kami. Kami siap diberkati oleh Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Mari kita umat yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tim Praise and Worship yang luar biasa. Terima kasih. Tuhan memberkati senantiasa. Tetap semangat ya. Amin. Dalam kondisi dan keadaan apapun tetap semangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Anak Tuhan selalu berkata, yes, luar biasa. Amin. Iya, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita oleh karena berkenan Tuhan ada dalam ibadah raya live streaming kita di minggu kedua pada minggu ketiga ya pada bulan Juli ini. Kita akan langsung saja kita mau buka di dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ke-27. Saudara boleh buka Alkitabmu, sama-sama kita mau baca. Saya mengundang ibu bapak yang ada di rumah, kau buka silahkan dan ikuti baca masing-masing di rumah ini ya. Semua ikut membaca. Saya ingin mengajak kita baca bergantian ya, bergantian dengan keterbatasan kita pun tetap kita baca bersama-sama bergantian. Karena apa? Firman ini kita harus dengar karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Ayo kita akan sama-sama. Sudah dapat? Sudah ya? Kita baca bersama-sama ya. Semua yang ada di rumah baca pada ayat berikutnya, ayat yang ke-24 saya, 25 ibu bapak, semua yang ada di sini dan juga yang ada di rumah bergantian sampai selesai. Pada hitungan ketiga kita baca. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatihku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mari sama-sama kita katakan Amin. amin. Saudara, ibu bapak yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan dan yang mendengarkannya, tentu yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak kekasih dalam Tuhan Yesus, kita mau belajar bersama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat ke-24 sampai dengan ke-27 bersama-sama. Di sini menceritakan tentang seseorang yang sedang bertanding dalam sebuah gelanggang pertandingan. Kalau di firman Tuhan dikatakan seperti petinju. Kalau saya nggak salah sekarang ini lagi booming kayaknya ya tentang orang pada naik apa? Yang kencang dong? Sepeda. Ya, sepeda. Orang pada berbondong-bondong beli sepeda. Terus yang udah punya sepeda keluarin sepedanya. Terus kalau ada acara-acara gitu ya, pertandingan-pertandingan atau ada ya mungkin kayak di Senayan gitu ya, kita boleh ikut-ikutan. Nah saudara, kita lihat ketika orang akan menghadapi sebuah pertandingan, itu sendiri atau berdua atau banyak? Banyak tentunya ya. Karena di sini dikatakan semua
semua. Jadi ketika orang menghadapi suatu pertandingan dalam cerita ini, itu tidak seorang diri dong, banyak. Wah, dia berlomba-lomba. Kenapa? Karena dia harus mencapai garis finish untuk mendapatkan hadiah. Betul? Untuk mendapatkan sebuah hadiah. Karena dalam pertandingan itu kalau ada 1000 orang, 100 orang, berapapun, nggak mungkin kan 100 yang menang. Pasti hanya ada satu pemenang. Nah, di sini saudara kita lihat. Kalau kita lihat di sini, dia meraih itu untuk mendapatkan ya secara dunia, ya. Dia menjadi juara senang secara dunia. Sekarang kita kembalikan kepada hidup saudara dan saya. Saudara, ibu bapak dan saya, kita semua, kita sedang dalam menghadapi suatu pertandingan. Saudara, mau sampai kepada garis finish? Amin. Mau sampai kepada garis finish karena kita akan mendapatkan mahkota abadi, kata firman Tuhan tadi, ya. Nah, di dalam ayat ke-25 ini saudara, di sana dituliskan bahwa setiap orang-orang yang sudah mempersiapkan diri dengan fisik yang kuat, dengan segala sesuatunya, apa yang dikatakan di sana, kita buka yuk bersama-sama ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, ini orang-orang udah siap nih untuk bertanding gitu ceritanya ya. Menguasai dirinya dalam segala hal. Kita garis bawahi. Dan tema kita saat ini adalah sikap menguasai diri dalam segala hal. Itu tema kita pada saat ini. Sikap saudara dan saya ketika kita menghadapi suatu pertandingan, kita harus menguasai diri kita masing-masing. Saudara harus kuasai dirimu. Saya harus kuasai diri saya. Saya belajar saudara. Belajar untuk bisa menguasai diri saya. Saya masih belajar saudara. Itu sebabnya saat ini saya mengajak kita semua, ayo kita belajar kuasai diri kita. Amin. Akhir-akhir ini bahkan beberapa bulan kita merasakan ya, secara daging manusia adalah himpitan-himpitan, mungkin kepanikan, ketakutan menghadapi suasana seperti ini. Ya, Tuhan ingatkan buat kita semua, ayo kuasai dirimu dengan cara apa? Ada 3 poin, 3 cara yang kita mau belajar. Yang pertama saudara, bagaimana saudara dan saya, bagaimana kita semua bisa memiliki sikap untuk bisa menguasai dirimu di zaman sekarang seperti ini. Bagaimana saudara? Poin yang pertama kita buka di dalam Galatia pasal yang kelima ayat ke-22 sampai dengan 23. Sudah ya? Saya percaya saudara pasti hafal ini ya. Bicara tentang apa saudara di sana? Buah roh. Ya, saya bacakan saja. Galatia pasal ke-5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir penguasaan diri. Wow, boleh amin dulu saudara. 9 ini menjadi satu rangkaian buah roh. Yang ke-9 adalah apa saudara? Penguasaan diri. Nah, di dalam penguasaan diri ini, dia ada dalam kurun buah roh ini sendiri ya. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak Allah, amin. Amin saudara, anak Allah. Ketika engkau dan saya menjadi anak Allah, apa yang harus engkau lahirkan? Apa yang harus engkau lahirkan? Sebuah yang dikatakan tadi buah-buah roh itu harus dilahirkan. Nah, yang ke-9 tadi dikatakan penguasaan diri. Bagaimana sikap kita untuk menguasai diri? Saudaraku, kalau dikatakan buah itu adanya di mana? Di rantingnya. Ini rantingnya, ini buah, ini pohon, ini rantingnya beginilah ya, kurang lebihnya. Ini buah di sini. Ini buah mau berbuah dari ranting ini toh. Nah, siapakah ranting ini? Ranting ini adalah di dalam Yohanes 15 yang dikatakan kita adalah ranting-rantingnya Tuhan, ya kan? Nah, ini ranting ini, saudara dan saya, Tuhan mau ranting ini berbuah. Nah, kemudian buahnya ini, maksud saya rantingnya ini nempel kepada induknya, pohonnya, ya kan? Nah, pohonnya itu siapa saudara? Yesus Kristus, pohon kebenaran Yesus Kristus. Artinya poin yang pertama, saudara dan saya
harus hidup melekat kepada Tuhan Yesus. Melekat kepada pohonnya, melekat kepada Yesus Kristus. Artinya saudara dan saya harus hidup dekat dengan Tuhan. Saya belajar. Ayo belajar saudara. Saya mengajak kita semua, hiduplah melekat kepada induk pohon ini sendiri, yaitu Yesus Kristus. Mari, kalau kita belum dekat, ayo kita dekat saudara. Ketika kita dekat kepada Tuhan, saya percaya ketika saudara dan saya melekat kepada pohon itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, maka hidup saudara dan saya pasti akan dikuasai karena ada buah yang lahir dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya saudara, kalau orang-orang bilang bahwa itu enggak sesuatu, tenang, melekat, gitu ya kayaknya, melekat, artinya apa? Dekat. Ayo melekat, dekatlah dengan Tuhan Yesus, karena kita akan merasakan ada suatu ketenangan. Ada lagu yang begini, hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah pelihara hidupku. Nah saudara, cukup. Kenapa? Kita harus merasa dekat, kita harus merasa lengket. Apa ya bahasa yang lebih ngetren lagi? Nempel kayak perangko. Aduh, kalau suami istri nempel kayak perangko gitu ya, gimana ya Pak Imsak ya? Senang ya Bu Selin nempel terus kan? Tapi kalau Bu Selin nempel bukan ada maunya kan? Apa memang ada maunya? Sedikit-sedikit ada maunya ya. Nempel terus kayak perangko. Kalau istri nempel terus sama suami, kalau suami nempel sama istri, ayah nempel gak sih sama aku? Nempel mulu dia mah. Artinya Yesus, ketika saudara nempel sama Yesus, nah saudara nempel terus sama suami, saudara pasti tahu gelagat-gelagat suami kan? Pasti kita punya sensitivitas yang tinggi. Oh iya, maunya suami begini, maunya istri begini. Anak juga lengket loh sama orang tua, nempel sama orang tua. Ayo, anak-anak mau nempel sama orang tua? Mau, supaya tahu kita kayak apa sih karakternya orang tua. Ketika kita lengket, kita nempel sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan ada impartasi yang dahsyat Tuhan berikan buat kita semua. Karena apa? Karena kita tahu kita begitu lengketnya, kita begitu dekatnya dengan pohon kehidupan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Amin. Poin yang kedua saudara, bagaimana caranya untuk saudara dan saya bisa menguasai diri? Hari-hari ini di mana-mana banyak banget gitu ya, banyak banget nih bahasanya. Orang tuh udah susah menguasai diri. Gak usah susah-susah deh jauh-jauh. Kita macet aja, bete ya kadang-kadang ya. Aduh, gimana sih, kesel. Itu banyak banget lah itu di zaman sekarang. Mendengarkan segala sesuatu kadang-kadang kita juga bisa menjadi marah, yang sebetulnya mungkin kita nggak perlu marah. Nah, poin yang kedua saudara, yang pertama menjaga atau menguasai diri saudara, hidup melekat dengan pokok anggur, hidup melekat dengan Yesus Kristus. Yang kedua adalah jaga amarah dan perkataan. Amin. Wow, ini untuk siapa? For me and for you. Amin. Untuk saya, untuk kita. Jaga amarahmu dan perkataanmu. Saudaraku, kita buka dulu ya. Jadi kita ada dasarnya nih saudara. Yakobus pasal 1 pasal 1 ya, ayat ke-19 sampai dengan ke-20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah.
Ya maaf Tuhan kalau aku sering marah. Kemudian ayat ke-20, sebab amarah manusia. Amarah ya saudara, amarah itu benar-benar yang tidak menghasilkan berkat ya. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Iya. Emang gak boleh marah? Ya boleh lah, cincailah, boleh. Sama anak marah boleh. Ya sekali-sekali. Sama suami sama istri ada kalanya suka seperti itu. Nah, sekarang yang menguji kita untuk bisa menguasai biasanya orang terdekat apa orang yang paling jauh? Kok nyaut ya? Yang dekat apa yang jauh? Orang terdekat kita loh yang kadang-kadang menguji kita loh, menguji saya. Orang terdekat loh. Kadang suami, kadang istri, kadang anak, kadang siapa lagi? Siapa aja? Di gereja juga ya, sama teman-teman sepelayanan. Oh ya, sama teman-teman pelayanan bisa nggak bangkitin marah kita? Bisa, pasti bisa. Tapi Tuhan ingatkan loh buat kita, jaga amarahmu. Jangan kau boleh marah, tapi pada titik-titik tertentu. Tapi tidak setiap kali. Hal-hal yang sepele saja saudara marah. Hal-hal sepele yang tidak mungkin prinsip saudara marah. Marahnya itu apa? Marah yang tidak membuahkan kebaikan, yang tidak menjadikan berkat. Itu gak boleh Tuhan bilang. Dan perkataan kotor. Perkataan kotor di sini maksudnya apa ya? Coba ya, kita sama-sama pelajari. Dalam Efesus 4 ayat ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, perkataan kotor keluar. Perkataan kotor itu apa sih? Perkataan kotor kadang-kadang saudara mungkin dan saya mungkin menganggap hal-hal yang berbau-bau, kata-kata yang jelek nih, kata-kata yang apa? Mungkin bahasa yang sekarang tuh, ada satu contoh sih, seorang suami istri ketika dia marah, istrinya sampai bilang, oh dasar suami begitu loh, dasar suami istri apalah, sampai kata-kata yang kotor itu keluar. Tetapi yang lebih tepatnya lagi, perkataan kotor adalah perkataan yang dikorupsi oleh iblis, saudara. Perkataan yang dikorupsi oleh iblis itu tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan berkat. Kata-kata yang sia-sia itu dikorupsi oleh iblis. Itu saudara, ya. Kalau perkataan kotor itu yang isinya kebun binatang, misalnya begitu. Lebih tepat adalah perkataan yang dikorupsi oleh iblis. Itu perkataan yang tidak ada artinya, tanpa harapan. Itu sebabnya saudara, kalau saudara bicara dengan siapapun, berikanlah kata-kata kekuatan, ya, kata-kata berkat, kata-kata yang benar-benar bisa membangun saudaramu, bisa membangun keluargamu. Bukan kata-kata yang seolah-olah membuat orang itu menjadi ciut, menjadi lebih kepada takut dan lain sebagainya. Tapi biarlah perkataan-perkataanmu itu keluar adalah perkataan yang benar-benar membangun seseorang, perkataan berkat. Amin, saudara. Saudaraku, kalau kita dituntut Tuhan untuk tidak marah, kemudian kita tidak bisa menahan diri, terus gimana? Kalau saya pikir frekuensinya kurangin deh ya, gitu. Mungkin kita marah, dikit-dikit marah. Terus misalnya juga kita di dalam gereja ada hal-hal yang tidak nyaman, terus kita bisa ngomong hal-hal yang tidak berkat, kita bisa ngomong hal-hal yang tidak menjadikan kebaikan. Tolong kita jaga setiap perkataan. Mulai sekarang saudara, harusnya sudah mulai dari dulu ya. Saya lagi belajar saudara, saya mengajak kita belajar. Ayo, jagalah amarahmu, jaga perkataan-perkataanmu. Supaya apa? Supaya ketika engkau disebut sebagai anak Allah, buahnya itu terlihat, buahnya dinikmati oleh orang banyak dan sebanyak-banyaknya. Amin. Harus seperti itu saudara. Ketika engkau dianugerahkan kehidupan yang luar biasa buat Tuhan, dengan Tuhan, mari kita bangun sesuatu yang benar-benar menyenangkan hati Bapa. Dari kehidupan, sikap, tingkah lakumu, dari perkataan-perkataan saudara pun itu bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Karena apa saudara? Saudara dan saya membawa nama baik Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekarang kalau anak-anak suka bikin kesal, gimana rasanya Pak Yudi?
kita marahin apa enggak nih? Marah. Artinya begini, ingatkan, berikan nasihat, doakan supaya dia berubah. Karena apa? Roh Kuduslah yang sanggup mampu mengubahkan mungkin setiap anak-anak kita. Atau mungkin suami kita bandel, boleh kita marah? Boleh. Sedikit, cubit. Atau istri bandel, boleh. Gimana gak bandel Senin sampai hari Sabtu Minggu kerjanya arisan melulu. Arisan SD, kan saya jadi ngomong arisan sih ya Bu. Arisan SMP Selasa, Rebo pergi sana melulu, lama-lama suaminya kesel, jadi marah. Boleh sekali-sekali, tapi jangan setiap saat engkau tidak memberi waktu untuk Tuhan, memberi waktu untuk keluarga, memberi waktu untuk yang terbaik. Amin, saudaraku. Jadi poin yang kedua tadi, jaga amarah. Ya, saya katakan amarah loh, karena amarah itu tidak membuahkan kebaikan, ya, tidak membuahkan hal-hal yang baik di mata Tuhan dan juga bagi sesama kita. Dan jaga perkataan-perkataan kita. Saudara yang mau, boleh angkat tanganmu. Saudara mau menjaga hatimu, menguasai dirimu dengan satu perkataan dan amarahmu, amin. Dan mau melekat kepada Tuhan, amin. Ayo belajar, saya belajar. Saya katakan saya sedang belajar untuk bisa menguasai, karena saya pun manusia yang penuh dengan kekurangan, ya. Kita belajar melekat kepada Tuhan. Aku anak Allah, sehingga yang aku hasilkan adalah buah-buah roh yang Tuhan berikan. Penguasaan diri, sikap menguasai diri saudara dan saya. Yang kedua dan yang ketiga saudara, yang terakhir. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Saya bacakan saja ya. Yang ketiga, Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu, kepada kamu masing-masing. Jadi yang ketiga, poin yang ketiga adalah perhatikan pikiranmu. Wow. Saya benar-benar ini mengingatkan saya, kau harus jaga pikiran. Karena kita di saat-saat seperti ini, kondisi seperti ini, pandemi ini saudara, ada banyak mungkin kita melihat, mendengar broadcast, melihat gitu ya, membaca dan lain sebagainya. Hal-hal yang kadang-kadang membuat kita secara manusia, kita menjadi ciut, kita menjadi panik, ya kan? Bisa loh membuat seperti itu. Kemudian itu masuk dalam pikiran kita. Semua itu berawal dari sini saudara, dari pikiran kita. Dari semua yang kita baca, yang kita lihat, kita dengar, masuk dalam pikiran, terolah sedemikian rupa sampai kadang-kadang melebihi kapasitas kita, kapasitas pikiran kita, otak kita saudara, melebihi. Sedangkan Tuhan bilang jangan melebihi itu, karena Tuhan akan menaruh pikiran-pikiran yang lebih baik, luar biasa atas hidup kita, ya. Jadi kadang-kadang kita merasa, aduh kayaknya bagaimana ya, begini dan lain sebagainya. Aduh sekarang kok kondisi seperti ini, atau kok sekarang misalnya bangsa seperti ini dan lain sebagainya. Dari pikiran-pikiran kita. Betul saudara? Ya, dari pikiran-pikiran. Terkadang kita bukan bilang kita mau dikuasai, tetapi sebagai manusia, pikiran itu bisa saja mengelolanya tidak tepat sasaran, akhirnya tidak membuahkan kebaikan. Di sanalah saudara dan saya tidak bisa menguasai pikiran kita, diri kita, sehingga kita terhimpit oleh suatu mungkin ketakutan, sesuatu yang mungkin kita, apa iya bisa sih terjadi, apa iya Tuhan dan lain sebagainya. Itu pikiran manusia kita. Ya saudara, saya belajar dan belajar untuk bisa, Tuhan berikanlah pikiran-pikiranku ini adalah sebuah pikiran Kristus yang ada di dalamku,
Sehingga ketika kita tahu sesuatu apapun, kita akan melihat itu berdasarkan iman kita, berdasarkan basic kita, berdasarkan firman Tuhan ini, kebenaran ini, saudara. Jadi ketika sesuatu yang terjadi dalam pikiran saudara, cepat-cepat berkata dan berdoa, Tuhan kuasai hatiku, kuasai pikiranku, agar aku, Tuhan Yesus, tidak terhimpit oleh pikiran-pikiran yang negatif, tetapi pikiran-pikiran Kristus ada dalam hidupku. Amin. Saya percaya saat ini kita semua, biarlah engkau dan saya memiliki pikiran-pikiran Kristus. Tidak melulu pikiran-pikiran manusia, ya sebagai manusia, tetapi taruhlah pikiran Kristus di dalam pikiranmu. Ketika kau berjalan, kau tidak seorang diri, saudara, tetapi berjalan bersama dengan Kristus. Saya percaya Ibu Bapak yang ada di sini, kita semua yang mengikuti streaming ini, mari firman ini bisa memberkati kita, memberkati keluargamu, memberkati dirimu sendiri. Kuasailah dirimu, kuasailah dirimu, sikapmu dengan cara melekat kepada pohon kehidupan dan pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Dan yang kedua, saudara, jaga setiap amarah dan pikiran dan perkataan, maksud saya. Jaga setiap amarah dan perkataan. Marah manusiawi, ya, marah anak-anak dan lain sebagainya. Tapi yang saya maksudkan adalah amarah yang tidak mendatangkan kebaikan, yang tidak menghasilkan buah-buah itu sendiri, ya. Kemudian yang terakhir adalah pikiranmu, kuasailah dengan pikiran Kristus. Taruhlah pikiran Kristus atas hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Dan biarlah senantiasa kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini dan selama-lamanya. Tuhan beserta dengan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita dudukkan kepala, saudara, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, biar perkenan Tuhan senantiasa buat hidup setiap kami. Bahkan kebenaran firman Allah menguasai pikiran kami, hati kami. Dan kami mau belajar, Tuhan, menguasai diri kami. Sekalipun mungkin terkadang kami manusia penuh dengan kelemahan, tetapi kami minta, memohon kekuatan daripada Allah Roh Kudus untuk kami bisa menguasai setiap hati kami, pikiran kami, perkataan kami, emosi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup kami sepenuhnya, dan kami kembalikan segala pujian dan hormat syukur kami kepadamu. Haleluya Yesus. Haleluya. Sebelum kita masuk untuk doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pastor Toto Dirgantoro, sama-sama saudara kita menaikkan pujian. Hatiku memuliakan Tuhan. Hatiku memuliakan Tuhan. Haleluya. Hatiku memuliakan Tuhan. Jiwaku hormat akan Engkau, karena Kau layak terima pujian. Yesus Tuhan pendapat dunia. Yesus Tuhan Raja dunia.
Engkaulah kekuatan dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami telah boleh beribadah raya live streaming pagi hari ini Tuhan, di penghujung ibadah kami Bapa, kami serahkan umat jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pelihara mereka Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan, yang letih lesu Kau berikan kelegaan. Urapi terus, lawati terus Tuhan jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang saat ini mengikuti live streaming di rumah masing-masing Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati kehidupan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati ekonomi mereka, berkati pendidikan anak-anak mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh umat jemaat-Mu di rumah masing-masing Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hamba juga serahkan gereja-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami tahu Tuhan ada rencana yang indah bagi anak-anak-Mu. Untuk itu Bapak, kami berserah dan seturut kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan. Kami serahkan umat jemaat-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan gereja ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang menjadi program gereja ini Tuhan, boleh terus berjalan. Sekalipun live streaming terus tetap boleh berjalan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan untuk kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Dipulihkan Indonesia. Kami umat-Mu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Datang kepadamu, bersujud di hadapan
pasti digenapi. Indonesia dipulihkan. Makasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Wahai bebaskan bangsa kami Tuhan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tiba waktunya Tuhan, Mu akan genapi janji-Mu Tuhan. Mu akan pulihkan bangsa ini Bapa dari semua Tuhan krisis multidimensi Tuhan. Mu akan pulihkan bangsa. Mu akan pulihkan bangsa Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga serahkan Bapak Presiden kami Joko Widodo dan Wakil Presiden kami Bapak Prabowo bergerak tangan beserta seluruh jajaran kementerian lembaga sampai ke tingkat yang paling rendah sekalipun Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan roh bijaksana Tuhan, roh kepemimpinan Tuhan yang akan membawa keselamatan bagi bangsa ini Bapak. Kami juga serahkan Tuhan pemulihan bangsa ini ke dalam tangan. Kami percaya Tuhan, Mu akan pulihkan Indonesia. Mu akan jauhkan kami dari segala perpecahan. Mu akan jauhkan kami dari segala kerusuhan bangsa ini Tuhan. Mu akan satukan bangsa ini Tuhan. Dan Mu akan wujudkan Tuhan secara utuh negara kesatuan Republik Indonesia itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan keselamatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami, pengucapan syukur kami yang hanya kami peralaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang di kerajaan, kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang di rumah masing-masing, mari kita terima berkat Allah Bapa. Kita angkat kedua tangan kita. Kita harapkan hati kita untuk kita terima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus, yang akan selalu memampukan kita, mengiring kita, memberkati hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa kami. Terima kasih dan sampai bertemu minggu mendatang. Selamat melakukan aktivitas sepanjang hari, minggu dan tahun. Tuhan memberkati. Dan sama-sama kita katakan Shalom.